AHY, apakah korban SBY terlalu serakah demi dinasti kekuasaan? Memang Pak SBY dan Cikeas ini merupakan sebuah terah atau dinasti politik. Dan karena sudah menjadi dinasti politik, memang keluarga itu pada akhirnya akan masuk ke ranah politik, cepat atau lambat. Cuman kita saja tidak menduga bahwa itu akan terjadi secepat ini. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya SBY Ketua Umum dan anaknya sebagai Sekretaris Jenderal. Sejatinya, SBY telah melakukan pengingkaran kepada fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. Semua jabatan tertinggi dipegang keluarga. Ketua Majelis Tinggi dipegang SBY, Ketua Umum dipegang anaknya AHY, Wakil Ketua Umum dipegang Ibas, adiknya AHY. Kalau nggak ada yang protes, bisa jadi nanti mulai ipar, tetangga, cucu, cicit, sampai tukang sayur langganan jadi orang penting semua di dalam partai. Partai yang dibuat dengan model demokratis ternyata sekarang jadi partai dinasti. Partai Demokrat sebenarnya sedang terancam. Diramal tahun 2024 Partai Demokrat bisa hilang dari peredaran. Inilah yang menyebabkan kisruh di dalam Demokrat yang sekarang dipimpin Agus Yudhoyono atau AHY. Para pendiri Partai Demokrat lama seperti Max Sopakua mulai gerah karena partainya yang dulu berjaya bisa jadi tinggal kenangan saja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kesedihan sebenarnya melihat Pak SBY di masa sepuhnya ini. Beliau yang mestinya bisa hidup tenang dan bergelimang kehormatan sebagaimana mantan orang nomor 1 di Republik ini, yakni harus banyak makan hati, nelongso. Kenapa tidak? Dunia politik yang kejam pasca era reformasi malah banyak menghantam SBY setelah ia selesai dengan jabatan kepresidenan. Tapi hal-hal yang buruk itu terjadi karena dia masih ikut-ikutan nyemplung ke dunia politik meski hanya menuntun tangan AHY putra sulungnya supaya tak jatuh terjerembab atau tergelincir. Ya, walhasil SBY pun kerap turut terkena siraman berupa hinaan, cemoohan, umpatan dan juga olok-olok dari banyak orang yang gak suka melihat sepak terjangnya yang memang tidak elok itu. Dia dan keluarganya memang sepertinya haus dan gila jabatan. Ya, nikmati berada di istana selama 10 tahun. Ya, sepertinya masih ingin dia raih lewat AHY yang diharapkan bisa mengulangi jejaknya di istana. Maka tanpa peduli apa yang pernah diucapkan di hadapan ratusan perwira baru TNI dan kepolisian pada 2009 lalu, dia menarik hanya dari dinas kemiliteran pada 2017 untuk memulai petualangan politik itu. Sebagaimana kita harus tetap ingat, SBY dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI pada Selasa 22 Desember 2009 itu memberikan pengarahan kepada ratusan taruna pengasuh dan perwira TNI dan Polri di Surabaya. SBY menegaskan bahwa adalah hal yang wajar dan benar jika seorang prajurit berkeinginan menjadi seorang jenderal laksamana atau marsekal demi pengabdian yang luas pada negara. Yang tidak benar itu kalau kalian memasuki Akademi TNI, polisi, lantas cita-citanya pengen menjadi wali kota, bupati, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. SBY justru menabrak sendiri wejangannya itu dengan cara merestui AHY, meninggalkan dinas militer untuk menjadi jagoan. Mungkin tergiur langkah Jokowi dari Gubernur DKI Jakarta meloncat ke istana. Dia pun memanggil AHY untuk ikut Pilkada DKI 2017. Padahal AHY ketika itu sedang gemes-gemesnya sebagai perwira menengah berpangkat mayor. Dia masih sangat mentah untuk masuk bursa pilkada gubernur, apalagi untuk ibu kota negara. Bahkan untuk menjadi calon bupati pun, wali kota saja militer minimal berpangkat kolonel atau bintang 1.
Tapi ini spesial, mereka percaya garis DNA. Kalau bapaknya pernah jadi presiden, maka anaknya pun akan bisa jadi presiden. Tak semudah dia, utuh dengan cuma jual tampang. Mereka menyangka semua akan mulus-mulus saja. Tapi sungguh tragis, yang memilih doi di pilkada itu hanya segelintir. Bahkan kuat dugaan itu pun berpakaian hasil beli dari pentolan ormas agama. Dasar memang gila jabatan dan kehormatan. Memang ya, peristiwa pahit pilkada bukannya membuat malu dan berkaca diri atau introspeksi. Kini akhirnya sudah sangat terang-terangan memperlihatkan nafsu untuk ikut Pilpres 2024. Padahal dia dan parpolnya tidak memenuhi syarat dari segi ambang batas atau presidential threshold. Demokrat yang menjadi kendaraan AHY memang cuma 7,7%. Sementara PT 20%, AHY dan Demokrat bisa saja berkoalisi dengan parpol lain. Tetapi mungkin mereka ragu tidak akan ada yang mau. Lagi pula setiap parpol pasti ingin memajukan kader sendiri. Maka AHY berusaha menggugat syarat ambang batas ini diubah menjadi 0%. Keinginan tak hanya dan Demokrat ini kesannya hanya mengulangi sifat lempar SBY, sebab syarat PT 20% itu diterbitkan pada 2009 di era SBY. Diduga agar pencapresan mulus tanpa saingan, tapi kini Demokrat malah ingin agar syarat itu dihapus menjadi 0%. Tujuannya apa lagi? Supaya sang ketua umum bisa mendaftar jadi capres 2024. Andai kata nanti akhirnya menang Pilpres 2024. Bukan tidak mungkin syarat 0% itu diubah lagi untuk mengamankan peluangnya pada 2029. Bukan belajar dari sepak terjang yang serba plin-plan, splinter printed, dan syahwat berkuasa yang besar. Kegilaan seperti ini sangat mungkin bisa terjadi. Demokrat berkilah bahwa itu semua untuk menyesuaikan dengan kondisi sifat ngebet AHY. Tentu sangat memprihatinkan kita semua. Gara-gara ditunggangi ambisi yang belum saatnya dia pikul, dia harus melakukan berbagai hal yang sebenarnya belum pantas dia kerjakan. Kesedihan sebenarnya melihat Pak SBY di masa sepuhnya ini. Beliau yang mestinya bisa hidup tenang dan bergelimang kehormatan sebagaimana mantan orang nomor 1 di republik ini, yakni harus banyak makan hati, nelongso. Kenapa tidak? Dunia politik yang kejam pasca era reformasi malah banyak menghantam SBY setelah ia selesai dengan jabatan kepresidenan. Tapi hal-hal yang buruk itu terjadi karena dia masih ikut-ikutan nyemplung ke dunia politik meski hanya menuntun tangan AHY putra sulungnya supaya tak jatuh terjerembab atau tergelincir. Ya, walhasil SBY pun kerap turut terkena siraman berupa hinaan, cemoohan, umpatan dan juga olok-olok dari banyak orang yang gak suka melihat sepak terjangnya yang memang tidak elok itu. Dia dan keluarganya memang sepertinya haus dan gila jabatan. Ya, nikmati berada di istana selama 10 tahun. Ya, sepertinya masih ingin dia raih lewat AHY yang diharapkan bisa mengulangi jejaknya di istana. Maka tanpa peduli apa yang pernah diucapkan di hadapan ratusan perwira baru TNI dan kepolisian pada 2009 lalu, dia menarik hanya dari dinas kemiliteran pada 2017 untuk memulai petualangan politik itu. Sebagaimana kita harus tetap ingat, SBY dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI pada Selasa 22 Desember 2009 itu memberikan pengarahan kepada ratusan taruna pengasuh dan perwira TNI dan Polri di Surabaya. SBY menegaskan bahwa adalah hal yang wajar dan benar jika seorang prajurit berkeinginan menjadi seorang jenderal laksamana atau marsekal demi pengabdian yang luas pada negara. Yang tidak benar itu kalau kalian memasuki akademi TNI, polisi, lantas cita-citanya pengen menjadi wali kota, bupati, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. SBY justru menabrak sendiri wejangannya itu dengan cara merestui AHY, meninggalkan dinas militer untuk menjadi jagoan. Mungkin tergiur langkah Jokowi dari gubernur DKI Jakarta meloncat ke istana. Dia pun memanggil AHY untuk ikut pilkada DKI 2017. Padahal AHY ketika itu sedang gemes-gemesnya sebagai perwira menengah berpangkat mayor. Dia masih sangat mentah untuk masuk bursa pilkada gubernur. Apalagi untuk ibu kota negara, Indonesia tanah air beta pusaka
abadi nan jaya.